Jungkook, dia sudah resmi menjadi seorang daddy sekarang. Minji, ayahnya Nail. Rai sudah tak sabar ingin bertemu. Ayo segera pulang ke rumah. Jungkook, nanti malam kita pergi ke rumah sakit untuk melihat Nail bersama dengan Rahe. Ya opa, akhirnya cucu laki-laki Uma sudah lahir. Bagaimana keadaan Chung Yen? Jungkook, baik Uma. Dia sedang beristirahat sekarang bersama dengan Taehyung karena semalaman mereka bergadang. Syukurlah kalau begitu. Mungkin nanti siang aku sudah sampai di sana. Siap meluncur untuk menjemput apa di bandara. Yunho sudah tak sabar ingin bertemu dengan Rahe dan Nail. Minji, Rahe juga sudah tidak sabar bertemu dengan kakeknya. Heran orang sejelek Kim Taehyung kenapa bisa punya anak setampan ini ya. Nail mirip sekali dengan dedinya. Jungkook tidak mirip sama sekali. Minji, mirip kok. Yunho, ini bukan mirip lagi melainkan versi mini dari Taehyung. Meskipun Yunho hanya melihat sekilas saat Taehyung masih bayi dulu, tapi ia masih sangat mengingat rupa sang anak kala itu. Taehyung, ia mirip denganku yang tampan dan tak ada jeleknya sama sekali. Jungkook, kau itu jelek, tidur sana kenapa malah ikut masuk ke ruang obrolan ini. Taehyung, karena aku juga anggota grup chat keluarga besar, bahkan aku yang membuat grup ini. Aku tidak bisa tidur karena masih ingin terus melihat wajah tampan Nail. Jungkook, pasti Nail merasa merinding karena terus ditatap oleh sosok anomali sepertimu. Taehyung, enak saja, Nail justru dulu semakin nyenyak karena sudah terbiasa mendengar suara merdu dedinya selama masih berada dalam kandungan. Minji, di grup chat, tidak ditelepon, tidak bertemu secara langsung, kalian pasti selalu bertengkar jika ada kesempatan. Arum, mereka mungkin musuh bebuyutan di kehidupan sebelumnya, kemudian bereinkarnasi menjadi saudara kembar. Minji, sebenarnya memang begitu, Ma. Parah, tapi meskipun begitu, mereka saling menyayangi dan mendukung satu sama lain. Taehyung, tentu saja, Ma, jangan melakukan kasih sayangku pada Jungkook. Jungkook langsung menghilang setelahnya. Taehyung tebak ia pasti merasa geli membaca pesan yang baru saja ia kirim, hingga enggan untuk membalasnya. Kami datang untuk menjenguk calon menantu, seru Tania dengan suara tertahan namun senyum lebarnya masih senantiasa terlihat ketika mereka datang menjenguk di sore hari. Tania memberikan paket bunga pada Yan yang segera ia terima setelah mengucapkan terima kasih. Di belakang sana terlihat Oh Seok yang menggendong Seomi dengan mengucapkan selamat pada Taehyung. Bolehkah aku melihat Nail? Tania meminta izin. Tentu saja boleh, balas Yan dengan senyum meskipun ia masih tampak lelah. Ia kembali tertidur setelah kenyang minum ASI. Nail ada di sana, di box bayi. Tania segera mendekat ke arah box bayi yang tak jauh dari tempat Yan berbaring. Astaga tampannya, aku baru menyadari ternyata bos Kim itu tampan setelah melihat Nail yang mirip sekali dengannya. Oh, ini kemana saja selama ini? Kenapa baru menyadarinya? Tanya Yan heran. Tania sudah mencibir main-main di sana. Suamiku kemarilah, lihat rupa calon menantu kita. Dia tampan sekali, sangat cocok dengan Xiaomi Nona. Benarkah setampan itu? Tanya Hoseok penasaran. Tidak ada bedanya denganku selain ukuran tubuhnya yang mungil, balas Taehyung percaya diri. Lelaki itu bahkan semakin menjadi-jadi saat Nail terus saja mendapatkan pujian dari orang-orang mengenai wajah rupawannya. Nail yang dipuji tapi justru Taehyung yang merasa terbang ke awan. Orang yang baru saja resmi menjadi seorang apa memang sedang dalam fase lucu-lucunya, jadi tak heran kalimat seperti itu bisa keluar dari bibir Pak Kim. Jatuh kau Seok menanggapi rasa percaya diri Taehyung yang selangit. Kalau tidak percaya, kau lihat saja secara langsung, balas Taehyung mengiringi langkah Hoseok mendekati box bayi. Hoseok tak bisa menyembunyikan raut takjubnya melihat rupa Nail. Memang jauh lebih tampan jika dilihat secara langsung. Bersamaan dengan itu, Xiaomi tanpa rewel dan merentangkan tangannya pada Taehyung.
Gestur bayi perempuan berusia 8 bulan itu jelas menunjukkan jika ia ingin digendong. Maaf karena sudah merepotkan Pak Kim, ucap Ho Seok saat Taehyung menyambut reaksi suami dengan meminta izin untuk menggendongnya. Tidak masalah, yang penting jangan menangis, karena bayi paling lucu dan mengemaskan saat tersenyum. Xiaomi harus banyak-banyak tersenyum, ucap Taehyung sembari menggendong Xiaomi di udara hingga membuat gadis kecil itu tawa riang menunjukkan giginya yang mulai tumbuh. Pintar sekali cara putri kecil kita menarik perhatian calon dedinya mertuanya, puji Ho Seok. Bisa diajak kerjasama sejak masih berusia bocah, tambah Tania dengan senyum geli. Kalian serius ingin bepesan dengan kami di masa depan? Tanya Taehyung masih asik menimang Xiaomi di sana. Sejak kapan kami tidak bicara serius? Tanya Tania heran. Bagainya sejak dulu, terutama Tania Oni. Jatuh Kian yang disambut tawa Taehyung. Bukan aku ya yang bilang seperti itu, ucap Taehyung angkat tangan. Untung saja calon besan ini masih dalam pemulihan pasca melahirkan, kalau tidak, Tania sengaja menggantungkan kalimatnya. Apa? Tanya Yen penasaran. Tentu saja bukan apa-apa, kami akan menjaga sikap demi menunjukkan jika kami adalah calon ayah dan ibu mertua yang baik bagi Nael. Balas Tania dengan senyum manis yang sengaja ia buat-buat. Sayang, Nael lucu sekali. Bisakah kita memiliki satu lagi yang laki-laki? Tanya Ho Seok. Tania sudah mengangguk-angguk di sana. Tapi sebelum itu mari temukan pengasuh anak yang cocok untuk Xiaomi terlebih dahulu. Setelah itu baru boleh tambah anak lagi. Ho Seok sudah hampir meloncat kegirangan jika saja ia tak ingat masih berada di ruang rawat YN. Oh ya Yena, apa kau tahu jika sebentar lagi anak-anak kita akan kedatangan teman baru lagi? Tanya Tania. Siapa? Apa itu Oni yang hamil lagi? Terpakaian sementara Taehyung di sana tengah asik sendiri dengan kegiatannya mengenalkan Xiaomi pada Nael. Ho Seok datang untuk menyusul. Bukan aku melainkan Kak Un, balas Tania. Rupanya mereka, Kumomian. Aku baru mengetahuinya saat salah satu akun media sosial milik Yunggi tiba-tiba muncul dan menunjukkan foto USG. Di sana tertulis jika kandungan kaum baru berusia 5 minggu, jelas Tania. Syukurlah kalau begitu, mereka juga sudah lama menikah hingga pada akhirnya diberikan kepercayaan untuk memiliki seorang anak. Saat Taehyung yang tak sengaja mendengar cerita Tania. Iya Pak, pasti Bibi Kang juga merasa sangat bahagia. Semoga saja setelah ini mereka bisa lebih fokus pada urusan sendiri, alih-alih terus saja mengurusi urusan orang lain, balas YN. Kau benar, bahkan beberapa saat yang lalu, saat kami tak sengaja bertemu di sebuah kafe, Bibi Kang tiba-tiba saja mengomentari Xiaomi yang tampak lebih gemuk daripada bayi-bayi lain pada umumnya, ucap Tania bercerita. Dengan sok tahu, dia meminta kita untuk melakukan tes gula darah karena menganggap kita mungkin saja memiliki riwayat penyakit diabetes sehingga Xiaomi segemuk itu. Padahal berat badan Xiaomi bertambah karena asiku yang berlimpah ruah dan Xiaomi yang memang kuat minum. Aku hampir marah di sana. Beruntung Ho Seok bisa kembali menenangkan. Kemudian ia masih saja merasa kesal saat mengingatnya. Karena Onji seperti sengaja memperkeras suaranya agar pengunjung lain bisa mendengar, tuduhan tersebut dan mulai berbisik membicarakan Tania di sana. Berat badanku hanya belum 100% kembali ke bentuk semula, tapi Bibi Kang langsung menuduhku gemuk karena tak bisa menjaga diri hingga terjangkit penyakit, ucap Tania dengan raut kesal yang jelas ketara. Istriku itu kan sudah berlalu, jadi mari kita lupakan saja, pinta Ho Seok yang kerap kali berusaha menjauhkan sang istri dari pengaruh negatif semacam itu. Yang penting kau dan Xiaomi sama-sama sehat, tidak seperti yang dituduhkan oleh Bibi Kang. Iya suamiku, balas Tania mengerti maksud dari Ho Seok. Ketika malam hari tiba, keluarga besar mereka telah berkumpul di ruang rawat untuk melihat Nael. Chu dan Minji sudah rebutan ingin menggendong, tapi kemudian langsung mengalah saat Yuno datang mendekat dan berkata ingin menggendong Nael juga. Jadi begini ya rasanya menimang Taehyung saat masih bayi.
Karena dulu aku hanya bisa menimbang Jungkook, ucap Ilho merasa gemas pada cucu nomor 2-nya. Iya, kenapa semakin mirip saat dilihat secara langsung ya? Tanya Minji heran. Tidak sayangnya jauh lebih tampan berkali-kali lipat. Lala Jungkook yang masih tak terima saudara kembarnya mendapatkan pujian karena visualnya. Sementara di sana Dongmin dan Nara tanpa seru menggoda Rahi karena cucunya sendiri masih menjadi pusat perhatian. Tapi bentuk wajahnya mirip dengan yang jatuh Minji. Benar, kenapa baru kau yang menyadarinya dari sekian banyak orang yang datang menjenguk? Ian balas bertanya dengan raut heran. Bahkan Dongmin dan Ara saja tak menyadarinya dan terus menyebut Nail hanya mirip dengan Taehyung. Ia tidak merasa sakit hati, ia justru merasa senang karena bisa merawat serta meneruskan ketampanan suaminya untuk para wanita cantik di masa depan. Tapi tadi taninya sempat menyangkalnya dan berkata, tidak ada wanita cantik di masa depan untuk Nail yang ada hanya Jung Seomi. Kalau saja kita tidak bersaudara, aku juga mau menjodohkan Rahi dengan Nail. Untuk Minji yang membuat Jungkook tak terima. Aku yang keberatan berpasangan dengan Kim Taehyung, balas Jungkook dengan segera. Jika seperti itu, aku rasa kau tak akan pernah mampu mengalahkan ganasnya Tan Yeongmin. Dia itu galak, ucap Ian sesuai dengan kenyataan. Minji sudah tertawa di sana dilarang berbicara buruk mengenai calon besan di masa depan. Aku tidak mau Rahi jodohkan sejak masih kecil seperti itu. Dia harus tumbuh menjadi sosok gadis yang sifatnya serupa dengan namanya. Meskipun mencintaiku, Minji ini sangat realistis. Aku menyukai wanita seperti ini yang tidak cinta buta, jatuh Jungkook. Apa rahasianya menjadi wanita yang tak cinta buta? Tanya Taehyung penasaran. Jangan mencintai suamimu 100%, balas Minji dengan entengnya. Taehyung sudah menganggap tak percaya di sana. Aku tidak menyangka kau akan memberi jawaban seperti itu. Aku pikir selama ini kau mencintai Jungkook secara ugal-ugalan. Cukupkah? Apa kau tidak merasa terkejut juga mendengar jawaban istrimu? Tidak, karena aku sudah tahu sejak dulu, balas Jungkook santai. Jangan-jangan Taehyung segera menetapnya di sana. Sayang, apa kau juga sama seperti Minji? Aku rasa seperti itu, kemudian roh Taehyung tampak semakin tak percaya. Padahal kadar cintaku padamu sudah sampai di titik penghabisan. Tidak usah berlebihan, suruh Jungkook kesal melihat ekspresi Taehyung yang selalu tersakiti. Karena sejatinya godaan hidup seseorang wanita hanyalah cinta buta. Jika sudah begitu, mereka tak akan berdaya di hadapan pasangannya dan tampak seperti sosok yang bodoh. Sekarang cintaku sudah terbagi menjadi dua, untuk Oppa dan juga Nail. Balas Ian dengan senyum geli dan terekspresi sang suami. Benar, aku juga begitu, ucap Minji setuju. Dia pasti tak bisa mempercayai hal ini dan tak menyangka telah menciptakan sayangannya sendiri. Jungkook sudah tertawa mengejek Taehyung di sana. Aku dengar kau punya keinginan memiliki 8 orang anak ya. Lelaki itu semakin menjadi-jadi. Semoga semua anakmu laki-laki hingga kau sepenuhnya merasa tersayangi oleh anak sendiri. Mereka semua tahu jika ucapan Jungkook hanya bercanda, tapi raut rasa Taehyung benar-benar terasa serius di sana. Kau juga ingin punya anak laki-laki karena setelah mendapatkan Rahi, tanya Taehyung. Tentu saja ingin, tapi itu masih lama, karena kami sudah sepakat akan merawat Rahi terlebih dahulu, jawab Jungkook. Kami masih tetap pada pendirian untuk merawat Rahi tanpa pengasuh anak, tanya Ian. Iya, meskipun sangat melelahkan, tapi rasanya seru sekali. Kami hampir kehilangan jam tidur setiap harinya karena Rahi selalu terbangun di malam hari, jelas Minji. Karena kalian berjalan punya anak banyak, lebih baik pakai jasa pengasuh saja agar tak trauma dengan tingkah aktif Rael nantinya. Lanjutnya, kami memang akan menggunakan jasa pengasuh, balas Taehyung yang diangkat. Aku masih ingin lanjut bekerja karena pekerjaan ini adalah mimpiku sejak lama dan Taehyung apa tidak melarang hal tersebut.
Jadi kami akan menggunakan jasa pengasuh sebagai solusinya, tambah Ye. Tidak masalah kok, semua tergantung dengan keputusan kita masing-masing, ucap Jungkook. Oh ya Minji ya, apa kau sudah mendengar jika Kaon dan Yoongi akan segera memiliki seorang anak? Tanya Yeon. Benarkah aku belum mendengar kabar ini sebelumnya? Kaon juga tak memberitahuku. Balas Minji merasa heran. Aku juga mengetahuinya dari Tania Uni. Ia melihat postingan akun sosial Yoongi, jelas Yeon. Teman sekali, padahal biasanya Kaon selalu bercerita padaku apapun itu. Ini juga kan kabar bahagia, aku Minji. Mungkin kalian sedang menahan diri untuk tak terlalu merasa bahagia yang berlebihan. Kalau takut terjadi hal buruk, mereka juga sudah lama menantikan hal ini. Ucap Yeon masuk akal dan segera diangguki Minji. Akan aku tanyakan padanya nanti, balas Minji penasaran. Tiba-tiba suara tangis Nael yang tengah digendong Ara terdengar. Wanita berbahaya itu segera mengambil Yeon di ranjang pasien. Sebelumnya cucu Oma sudah haus. Ucap Ara terlihat dari Nael yang telah memasukkan kepalan tangannya ke dalam mulut dan mulai mengisapnya. Kesan sekali Nomomi, biar aku berikan nasi. Terlebih dahulu, balas Yeon mengambil alih dari sana. Semuanya yang berjenis laki-laki silakan pergi menjauh sementara waktu selain aku, peringat Taehyung. Jungkook mengangguk menuruti, yang kemudian duduk sofa bersama dengan Minji karena Rahel tampaknya juga ingin minum nasi. Pada akhirnya Yuno keluar dari kamar rawat bersama dengan Tommy dan Ara yang menemani. Mereka bilang akan membeli kopi di bawah terlebih dahulu.